teman-teman ketika pelatihan, kalau ada yang mau bertanya, silahkan pertanyaannya ditulis di kolom chat. Nanti di akhir sesi ataupun kalau waktunya tidak cukup, akan kami jawab seperti itu. Oke. 1 menit lagi Pak Bambang kurang lebih kita akan mulai untuk pelatihan pagi ini. Oke, siap Pak Rudi. Pak Rudi, mohon maaf nanti untuk session listening-nya itu audionya di sini tidak Untuk ada. peserta keseluruhan Ya. Oke, Pak Bambang, waktu sudah menunjukkan pukul 8, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Bambang. Oke, namun sebelumnya izinkan saya untuk membuka terlebih dahulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning everyone. Guru-guru, Bapak Ibu guru Madrasah Aliyah Negeri 2 Ciamis dan teman-teman kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri Ciamis, selamat datang pada pelatihan TOEFL GEPT Universitas Galuh yang diselenggarakan oleh Kantor Kerjasama Universitas Galuh bekerja sama dengan Madrasah Aliyah Negeri 2 Ciamis. Baik, untuk pagi ini kita akan melaksanakan pelatihan. Nah, pelatihan TOEFL tadi saya sudah memberikan pengantar. Oke, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Bambang untuk memulai pelatihan TOEFL pagi. Terima kasih. Baik. Thank you Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Alright, so today ya kita melakukan TOEFL preparation. Before that, saya mau minta bantuan kepada Pak Rudi ya. Ini Pak Rudi untuk audionya listening ini belum bisa masuk di laptop saya. Tolong nanti dibantu sama Pak Rudi ya untuk satu sesi listening tersebut. Boleh, siap Bapak, siap. Oke, thank you Pak Rudi. Alright. Oke. Ya, kita mulai ke training TOEFL GPT yang dilaksanakan oleh Galuh English Proficiency Test ya, Cooperation and Revision Office Universitas Galuh. Jadi apa yang akan kita bahas selama 50 menit ke depan? Pertama definisi ya, definisi what is TOEFL, kemudian juga strategi yang akan kita pakai dalam menghadapi tes tersebut, kemudian juga contoh-contohnya, dan juga berikut latihan-latihannya di akhir ya. Jadi yang paling ini yang di latihan-latihannya. Oke, definisi TOEFL mungkin dari beberapa kita sudah mengetahui ya bahwa TOEFL ini singkatan dari Test of English as Foreign Language ya. Kenapa as foreign language? Ya, karena bahasa Inggris masih sebagai bahasa asing ya untuk kita di Indonesia ini. Jadi tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan berbahasa Inggris kita, berkomunikasi kita dalam bahasa Inggris ini memakai TOEFL ini ya, Test of English as Foreign Language. Jenis-jenisnya untuk tes TOEFL ini ada 3 jenis sebenarnya ya. Ada IBT, Internet Based TOEFL, kemudian CBT, Computer Based TOEFL, kemudian juga PBT ya, Paper Based TOEFL. Jadi yang akan kita lakukan nanti adalah yang terakhir ini yaitu Paper Based TOEFL ya. Walaupun nanti tidak menggunakan kertas ya karena situasi sekarang sedang pandemi ya, mungkin nanti akan menggunakan online platform ya. Kemudian, nah di bagian paper-based TOEFL ini terdiri dari 3 bagian, yaitu listening comprehension, kemudian structure and written expression, dan yang terakhir reading comprehension. Jadi ada 3 bagian yang akan diteskan ya dalam TOEFL yang akan kita laksanakan nanti ya. Yang pertama yaitu listening comprehension. Di bagian listening comprehension ini,
ada 3 bagian juga ya. Jadi dibaca menjadi 3 bagian, part A, part B, and part C ya. The first one, part A yaitu short conversation. Di sini ada percakapan singkat ya. Nanti ada 2 orang yang berdialog ya. Kemudian setelah dialog nanti muncul pertanyaan. Yang bagian B juga sama dengan bagian di part A yaitu longer conversation ya. Longer conversation ini sama dengan bagian A cuman lebih panjang dialognya ya. Jadi tidak hanya A bilang apa, B bilang apa, tapi lanjut lagi nanti A bilang apa lagi, B bilang apa lagi. Nah, nanti pertanyaan yang akan muncul tidak satu pertanyaan seperti di part A untuk bagian part B ini. Nanti ada lebih dari satu pertanyaan, ya bisa 3 ataupun 4 pertanyaan dari satu dialog di part B ini ya, karena memang longer conversation, percakapannya lumayan panjang. Yang terakhir yaitu part C, yaitu talks ya. Mirip-mirip dengan part B yaitu longer conversation. But the difference with part B di bagian fase ini perbedaannya adalah ini monolog ya. Jadi hanya seorang yang berbicara, lumayan juga panjang. Nanti juga akan muncul sama ada beberapa pertanyaan ya, lebih dari satu pertanyaan nantinya akan muncul ya, bisa 3 ataupun 4 pertanyaan. Beres ini sekitar 35 menit kurang lebih ya untuk listening comprehension ini. Jumlah soalnya ada 50. Kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu structure and written expression. Nah, di sini jumlah soalnya 40 ya, dibagi ke dalam 2 di sana, yaitu soal structure dan juga soal written expression. Nah, yang harus kita ingat ya, yang sangat-sangat harus kita ingat di bagian structure ini nanti ada ABCD-nya ke bawah. ABCD-nya ke bawah. Nah, kalau di bagian soal structure ini, kita pilih jawaban mana yang benar. Jadi ketika ada ABCD-nya ke bawah, kita cari jawaban yang benar ya. Berbeda dengan written expression. Kalau written expression nanti dari nomor 21 sampai nomor 40, ABCD-nya nanti ke pinggir. ABCD-nya ke pinggir. Nah, yang harus kita bedakan nanti ketika ABCD yang ke bawah itu kita cari jawaban yang benar. Sementara kalau ABCD yang ke pinggir itu kita cari jawaban yang salah ya. Jadi kita cari mana yang salah di jawaban written expression tersebut ya, dari 40 soal itu dibagi 2 itu. Beres itu nanti kita lanjut lagi ke bagian part yang terakhir yaitu reading comprehension. Reading comprehension terdiri dari 50 soal ya, waktunya 50 menit. Jadi kalau di total-total ini nanti untuk mengerjakan soal TOEFL tersebut kita bisa menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam ya. Di ini soal-soal reading mungkin kita sudah terbiasa dengan soal-soal reading tersebut ya. Jadi ada bacaan, nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan dari bacaan tersebut, dari teks tersebut ya. Oke. Kemudian skor. Nah, ini skornya. Kalau jawabannya betul semua, maka itu jawaban yang skor yang paling tinggi adalah 677 ya. Kemudian skor terendah 310 ya. Jadi di sana walaupun kita banyak yang salah ataupun bagaimana, untuk di TOEFL ini tetap ada skornya ya, tapi usahakan kita skornya di atas 310 ini. Jadi sering-sering latihan mengerjakan soal TOEFL tersebut ya, sehingga kita bisa di atas angka ini, bisa di atas angka 310 ini ya. Intinya kita sering-sering latihan, intinya sering-sering mengenal pertanyaan-pertanyaan yang muncul di tes tersebut ya. Oke. Jadi tidak perlu khawatir juga ya kalau di TOEFL ini tidak ada pengurangan skor ya untuk jawaban yang salah. Jadi utamakan semua jawaban sudah kita isi, karena walaupun salah di sana tidak ada untuk pengurangan skor ya. Jadi diisi saja, jangan dibiarkan ada jawaban yang kosong ya, karena tidak ada pengurangan skor. Oke, sekarang kita masuk ke contoh-contoh ya di bagian TOEFL tersebut. Itu sekilas tentang definisi TOEFL. Sorry. Pak Rudi bisa dibantu untuk listening-nya? Baik Bapak, bisa. Oke, dari Bapak. Oke, bisa di online. Siap. Kita ke contoh listening yang pertama, Pak Rudi. Apakah sudah terlihat jelas, Pak?
Sudah jelas, Pak Rudi, ya. Thank you. Baik, siap. Number 4. Did Bob memorize every detail in the chapter? He wasn't able to master the lesson. Nah, jadi nanti akan What does seperti the ini. man say about Bob? Untuk soal listening yang bagian yang pertama tadi yang part A yaitu short conversation. Jadi di sana ada dialog yang singkat antara dua orang ya. Biasanya suara yang akan muncul adalah suara perempuan dan suara laki-laki. Kemudian nanti ada pertanyaan yang muncul dari dialog tersebut ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi contoh-contoh soal seperti ini ya? Usahakan kita baca dulu sebisa mungkin kita baca dulu ABCD-nya. Sebisa mungkin kita bisa membaca jawabannya nih option ABCD-nya ini sebelum audio diputar sehingga nanti kita bisa menebak-nebak kira-kira nanti yang akan ditanyakan apa ya itu ya. Yang pertama kita kalau bisa baca dulu he thought the lesson didn't. Kemudian yang B he couldn't learn the lesson. Yang C he learned a massive number of details. Kemudian yang D he didn't like most of the lesson. Nah, di sini kita bisa melihat ada keyword di sana, ada kata-kata kunci yang muncul. He thought the lesson didn't matter. Ada lesson. Yang B, he couldn't learn the lesson. Ada lesson lagi, ya. Pelajaran lagi. Ada learn, mempelajari. Kemudian yang C ada he learned a massive number of details. Ada learn, ada mempelajari lagi. Kemudian yang D ada he didn't like most of the lesson. Ya, ada pelajaran juga. Jadi ini pasti seputar yang akan dibicarakan pasti ini seputar pelajaran ya. Dan juga di sana ada learn-nya, ada mempelajarinya. Ya, jadi ini pasti yang akan dibicarakan seputar pelajaran. Nah, coba kita dengarkan sekarang audionya, dengarkan baik-baik, karena nanti untuk dites itu tidak ada pengulangan ya, jadi hanya sekali diputarnya. Jadi kita harus cepat-cepat. Ketika audio diputar untuk nomor 1, maka kita harus cepat-cepat isi gitu ya, harus cepat-cepat isi gitu. Kalau tidak sempat, langsung aja diisi yang mana saja ya. Jadi kita nanti langsung lanjut lagi ke nomor selanjutnya, kita udah siap lagi gitu ya. Oke, coba kita putar sekarang audionya. Number 4. Did Bob memorize every detail in the chapter? He wasn't able to master the lesson. What does the man say about Bob? Nah, pertanyaannya, what is the man say about Bob? What is the man say about Bob? Kira-kira jawabannya yang mana kita? Tadi kata orang pertama, dia bilang, did Bob memorize every detail in a chapter? Terus jawabannya, he wasn't able to master the lesson. He wasn't. Ada statement apa di sana? Ada statement negatif ya, wasn't, was not ya. He wasn't able to master the lesson. Able dari ability, kemampuan. Berarti not able, berarti wasn't able, berarti dia tidak mampu to master the lesson. To master the lesson, menguasai pelajarannya. Jadi dia tidak mampu menguasai pelajarannya, kata orang kedua tersebut ya. He wasn't able to master the lesson. Dan pertanyaan yang muncul, what does the man say? What does the man say about Bob? Jadi yang bermakna dia tidak mampu mempelajari pelajaran tersebut, he wasn't able to master the lesson. Apakah yang A, yang B, C, atau yang D? Very good ya. Muhammad Didan ya. Jawabannya adalah yang B ya. Oke, thank you Muhammad Didan untuk jawabannya. Number 4. Did Bob memorize every detail in the chapter? He wasn't able to master the lesson. Yes, oke. What does the man say about Bob? Jadi he wasn't able to master the lesson di sana. He wasn't able to master the lesson. Berarti itu bermakna wasn't ya, bermakna tidak ya. Kemudian juga ada couldn't, bermakna tidak juga ya. Able dengan could ini maknanya sama, yaitu kemampuan ya. Able kemampuan, could juga kemampuan. Wasn't able tidak mampu, couldn't juga sama tidak mampu ya. Master menguasai master the lesson, menguasai pelajaran, and then learn the lesson juga sama ya, mempelajari ataupun menguasai pelajaran. Jadi jawaban kita betul tadi ya, yang B. Oke, itu sekilas contoh dari pertanyaan TOEFL yang akan muncul di bagian yang part A ya, yang short conversation. Lalu bagaimana strategi-strateginya? Ada strategi-strateginya nggak kalau untuk menjawab bagian-bagian pertanyaan tersebut? Ada. Yang pertama skill yang harus kita kuasai adalah focus on the last line.
Jadi it's okay kita tidak terlalu terdengar untuk bagian orang pertama. Asal kita fokus di bagian orang kedua berbicara. Karena biasanya yang ditanyakan oleh narator tersebut adalah apa yang orang kedua ucapkan. Seperti tadi, what is the man say about Bob, ya. Tadi kan yang orang kedua yang muncul suara man, ya, suara laki-laki. Maka yang ditanyakan juga what does the man say about Bob. Nah, ini juga sama. Jadi nanti tiap pertanyaan yang muncul di bagian part A ini, kita fokus on the last line. Maksudnya fokus di bagian orang kedua dia mengucapkan apa, ya. Dan tetap sebisa mungkin kita baca dulu ABCD-nya, ya. Sebisa mungkin kita baca dulu ABCD-nya sebelum audio diputar, ya. Jadi nanti jawabannya harus cepat. Nomor 1 tadi contoh tadi nomor 1, kita langsung jawab, ya. Oke, kita nggak ada clue, jawab aja karena nggak ada pengurangan nilai. Terus kita lanjut lagi, lihat nomor 2 ABCD-nya sebelum nomor 2 audionya itu diputar, ya. Sehingga kita sudah siap dengan pertanyaannya, ya. Kita lihat sekarang yang A. Yang A ini pilihannya ada her eyes hurt. Yang B ada she thought the lecture was great. Kemudian yang C, the class was boring. And then yang D, she didn't want to watch Professor Martin. Berarti ini berbicara pasti tentang apa? Ada her eyes hurt, ya. Kemudian ada she thought the lecture was great, ya. Kemudian ini ada lecture, ada dosen, ada guru di sana. Kemudian the class was boring. Kelasnya membosankan. Kemudian yang dia ada she didn't want to watch Professor Martin. Dia tidak mau melihat, menonton Profesor Martin. Nah, otomatis ini pasti berbicara tentang apa? Tentang kelas, ya, tentang sebuah pelajaran yang dibawakan oleh seorang lecturer, ya, seorang dosen ataupun profesor di sana. Nah, pasti itu yang akan dibicarakan. Dan nggak apa-apa, it's okay kita ketinggalan ketika orang pertama berbicara, ya. Coba kita fokus di bagian orang kedua. Orang kedua dia bilang apa, ya. Lalu cari makna yang serupa di ABCD-nya ini. Oke, kita coba putar audionya. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Nah, pertanyaannya, what does the woman mean? Ya, what does the woman mean? Suara woman, suara perempuan tadi ada di bagian kedua, ya. Jadi kita nggak apa-apa fokus on the last line, fokus aja di bagian orang kedua. Tadi orang kedua bilang apa? Keep eyes. Oke, Akmal, silakan. I couldn't, apa tadi katanya? Keep my eyes Open. Open, very good. Oke, thank you Akmal. Nah, I couldn't keep my eyes open katanya, ya. Jadi ini si orang pertama tadi kan bertanya tentang pendapat si woman ini, ya, tentang kelasnya Profesor Martin, ya. Terus wanita tersebut memberikan opininya, memberikan responnya bahwa dia I couldn't keep my eyes open. Jadi kalau kita terjemahkan mungkin I couldn't. Tadi couldn't itu artinya apa? Tidak bisa, ya, tidak mampu, ya. I couldn't keep my eyes open. Jadi maksudnya apa? Dia nggak bisa membuka matanya. Berarti maksudnya apa? Apakah her eyes hurt? Apakah matanya itu sakit? Bukan. Oke, good. Apakah she thought the lecture was great? Apakah yang dia pikir bahwa dosen tersebut sangat luar biasa? Ketika dosen tersebut ada di kelas, memberikan pelajaran, Profesor Martin tersebut, si wanita tersebut, I couldn't keep my eyes open. Saya nggak bisa buka mata saya. Berarti maksudnya, apakah she didn't want to watch Profesor Martin? Apakah si perempuan tersebut tidak mau memandang Profesor Martin? Bukan itu maksudnya. Karena si pria tadi menanyakan tentang pendapat kelas tersebut. Berarti jawaban kita yang very good. Ya, banyak yang jawab C. Raihan jawab C. Ji jawab C. Sandi jawab C. Oke, semuanya jawab C. Oke, very good, ya. Imelda juga, ya. Revani. Oke, good. Ya, itu jawabannya. The class was boring. Bahwa kelasnya itu membosankan, ya. I couldn't keep my eyes open. Nah, I couldn't keep my eyes open. Maksudnya apa? I couldn't keep my eyes open means feel so sleepy. Ya,
Berarti bermakna dia tuh sangat ngantuk. Efek dari apa? Sangat ngantuk ini karena mungkin the class was boring ya. Kelasnya ini membosankan. Jadi efeknya ya dia nggak bisa buka matanya itu maksudnya dia sangat ngantuk, membosankan, boring kelasnya ya. Dan jawabannya betul yang C ya. I couldn't keep my eyes open. Maka di sana jawabannya adalah the class was boring. Oke, very good. Skill yang kedua, tidak hanya fokus on the last line. Kita tidak hanya fokus di bagian orang kedua nanti ya, tapi juga choose answer with synonym. Kita pilih jawaban yang maknanya sama. Nah, sinonim. Yang maknanya sama, bukan yang suaranya sama. Justru kalau ada suara-suara yang sama, yang terdengar oleh kita, terus ada di ABCD, kita harus curiga di sana. Oh, jangan-jangan ini Batman trap. Jangan-jangan ini jebakan Batman, ya. Karena ini suara ini sering muncul dan ada juga di ABCD, gitu ya. Dan kita harus hati-hati, karena memang di TOEFL ini banyak Batman trap ini, ya, jebakan-jebakan ini banyak. Jadi seperti tadi, I couldn't keep my eyes open, maka jawabannya tadi sinonimnya, maknanya adalah bahwa kelasnya boring, membosankan. Itu kan makna yang sama, ya. Nah, ini pun sama. Di sini ada he did not look at the right schedule, the plane landed in the right place, the plane arrived on time, he had to wait for the plane to land. Berarti ini pasti berbicara tentang plane, pesawat ya, ada schedule di sana, ada jadwal pesawat, ada landed, dia ada arrive, dia sama tiba, kemudian juga ada land juga. Nah, berarti ini pasti berbicara tentang seputar schedule tibanya schedule pesawat pasti mereka berbicaranya ya. Sebisa mungkin kita. Nah, sekarang kita pakai skill yang pertama, fokus on the last line. Nggak apa-apa ketinggalan di orang pertama, asal kita fokus di orang kedua ya. Nanti orang ketiga bertanya ya. Nah, nanti pakai skill yang kedua, choose answer with synonym. Kita pilih jawaban yang maknanya sama. Oke? Kita putar audionya sekarang. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Nah, tetap pertanyaannya kan menanyakan orang kedua tadi ya. What does the man mean? Tadi suara orang kedua adalah suara laki-laki, suara man kan ya. Terus si man ini bilang tadi no, the plane landed right on schedule katanya ya. Berarti kita jawabannya oke, udah ada yang jawab C. Oke. Kira-kira tadi orang kedua bilang apa? Si pria tersebut bilang apa? No, the plane landed right on schedule katanya. Tidak harus menunggu katanya, tidak harus menunggu karena pesawatnya tiba tepat waktu. Oke, berarti jawaban kita yang mana? Very good. Oke, semuanya jawab C bahwa the plane arrived on time. On time di sana. Kita sama sekali tidak mendengar apa? Sama sekali tidak mendengar on time ya. Sama sekali tidak mendengar on time. Justru yang kita dengar tadi right schedule kita ini dengar ya. Right schedule kita dengar. Nah, ternyata ini jebakan karena jawabannya apa? He did not look at the right schedule. Bukan itu, dia tidak melihat jadwal yang benar, bukan. Ya, maksud dia adalah tadi bahwa dia tidak menunggu ya karena the plane arrived on time ya karena pesawatnya tiba tepat waktu. Oke, good. Jawabannya yang C ya. Kita lanjut. Ke skill yang ketiga yaitu avoid similar sound. Nah, itu tadi yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa choose answer with synonym. Pilihlah jawaban yang maknanya sama ya. Avoid similar sound. Hindari suara-suara yang sama atau yang serupa atau yang menyerupai ya. Nah, itu. Jadi justru kita kalau ada suara-suara yang sama dihindari saja ya. Kita justru pilih yang maknanya sama ya. Kita lihat di ABCD-nya ini. 20 pairs of shoes are on sale. Ada 20 pasang sepatu sedang diobral, dijual. The shoes sales rate spend $20 on pairs. Kemudian the shoes cost $20. Kemudian the shoes could be repaired for $20 ya. Di sana ada pair semua ya. Di A ini ada pair cuma 20 pair, 20 pasang, ini pairs mirip-mirip ini similar sound ya padahal bukan pair ini maksudnya.
Kemudian juga the shoes cost $20, ini nggak ada pair-pairnya. Kemudian di sini juga ada repair, ya. Kalau ini kan bukan sepasang kalau repair, ya, tapi apa? Memperbaiki, ya. Di sini could be repair, diperbaiki berarti. Nah, berarti ini pasti akan berbicara tentang shoes ini, ya, sepatu ini, ya. Oke, coba kita putar audionya. 6. Do you want to take a look in the store? You bet. The shoes are on sale for $20 a pair. What does the man mean? Nah, tetap yang ditanyakan adalah suara di orang yang kedua, ya. Focus on the last line, ya. Dia bilang si man-nya tadi apa? You bet. The shoes are on sale for $20 a pair, katanya. Iya dong. Sepatunya lagi diobral nih, sepasang $20, katanya. Choose answer with synonym. Pilih jawaban yang maknanya sama. Avoid similar sound. Hindari suara yang sama. 20 pair of shoes are on sale. 20 pasang sepatu sedang dijual. Bukan, ya. Bukan 20 pasang sepatu, tapi 20 apa tadi? $20, ya. Harga sepatunya $20 yang 20 itu, ya. Yang B juga bukan. Bukan pair itu, tapi pair, ya. Yang C oke, very good. Semuanya menjawab C, ya. Alia, Kurota, Fitri, Dea, Ria Mariam, semuanya jawab C dan jawabannya betul. Jawabannya yang C, ya. The shoes cost $20, ya. Bahwa sepatu tersebut harganya $20, ya. Oke, kalau yang D justru jauh sekali, ya. Tidak ada di sana pembicaraan tentang repair, ya. Tidak ada pembicaraan tentang sepatu yang diperbaiki, ya. Bukan diperbaiki seharga $20, tapi dijual seharga $20. Yes, very good. Jawabannya yang C, ya. Kita lanjut ke skill selanjutnya. Cara milih lagi deh. Usir lagi. Skill selanjutnya yaitu bagian yang skill ke bisa diputar tidak? Draw conclusion about who, what, and where. Nah, itu. Jadi, skill yang selanjutnya, kenapa tadi alasannya kita harus membaca dulu ABCD-nya, ya. Kenapa kita harus membaca dulu ABCD-nya? Agar kita bisa menyimpulkan. Agar kita bisa menyimpulkan kira-kira pertanyaan yang akan muncul itu apakah dari W ini apakah what, who, where, when, ataupun yang lainnya, ya. Nah, oke. Oke, sebentar dulu ya. Baik teman-teman, ditunggu sebentar ya. Pak Bambangnya barusan ada keperluan sebentar. Oke, boleh silakan sambil dibaca dan dilihat screen untuk skill keempatnya. Pak Rudi. Oke, siap sebelumnya Bapak ada trouble. Bambang. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, tadi kita sudah mempelajari 3 skill. Sekarang skill yang selanjutnya yaitu draw conclusion about who, what, and where, ya. Jadi itu tadi kenapa alasannya kita harus membaca dulu ABCD-nya, option-nya. Karena apa? Agar kita bisa menyimpulkan, ya. Bisa menyimpulkan tentang pertanyaan tersebut. Apakah ada pertanyaannya yang akan muncul who, what, ataupun where. Kita baca yang A, respond to the mail. Yang B, put the letters in a file. Yang C, it depends on where the file is. Yang D, file the answer she received to the letters.
Part C ini berbicara tentang apa? Di sini ada mail. Di sini ada letters. Di sini ada file lagi, ya, kemudian file lagi, dan juga letters. Ya, pasti berbicara tentang ini ya, letters sama mail tersebut ya. Kita coba putar audionya Pak Lutfi. Number 7. Could you put the letters in the pending file now? Yes, then I can answer them tomorrow. What will the woman probably do tomorrow? Oke, pertanyaannya adalah what will the woman probably do tomorrow, ya. Kita tetap pakai skill yang pertama, yaitu focus on the last line, ya. Nah, oke, very good, jawabannya sudah betul semua. Tadi wanita tersebut menjawab apa? Ya, ini jawabannya respond to the mail, ya. A semua jawabannya. Oke, very good. Kenapa A jawabannya? Nah, ini tadi transcribe dari percakapan tersebut. Could you put the letters in the pending file now? Yes, then I can answer them tomorrow. Yes, then I can answer them tomorrow. Nah, di sini ada skill yang kedua yang kita pakai, yaitu apa? Choose answer with synonym, ya, memilih jawaban yang maknanya sama, bukan yang suaranya sama, yaitu answer ini maknanya sama dengan respond, ya. Nah, di sana pilihan yang A itu memberikan jawaban dari sinonim ini, answer, ya. Dan di sana jawabannya adalah respond to the mail. Letters juga ya sama, yaitu mail juga ya. Oke, very good. Kita lihat strategi selanjutnya. Skill yang selanjutnya adalah listen for the expression of agreement. Skill yang selanjutnya adalah listen for the expression of agreement, persetujuan. Jadi apakah si orang kedua ini setuju dengan pernyataan orang pertama? Ya. Jadi apakah si orang kedua ini setuju atau tidak setuju dengan yang dinyatakan oleh orang yang pertama? Kita sudah tahu, kita sudah belajar tentang expression of agreement ya. Jadi ketika kalau kita setuju, kita bisa bilang mungkin apa? Kita bisa bilang I agree, I am with you ya, dan juga yang lain-lainnya ya. Oke, kita baca di sini yang bagian A, this party hasn't been any fun at all. Ada statement negatif ya. Hasn't ya. Yang B, he wonders if the woman enjoy herself. Yang C, he want to know what she said. Kemudian yang terakhir, he is enjoy himself tremendously. Oke. Sekarang kita putar audionya. Number 5. This party certainly has been fun. I'll say. What does the man mean? Oke, tadi orang kedua bilang I'll say. I'll say, kata orang kedua tersebut ya. I'll say, katanya. Si orang pertama tadi bilang this party certainly has been fun. This party certainly has been fun, katanya. Terus orang kedua bilang I'll say. Nah, ketika dia bilang I'll say, apakah dia itu setuju atau tidak setuju? Setuju ya. Ketika dia bilang I'll say, bahwa setuju bahwa pesta tersebut menyenangkan ya. Setuju dengan si perempuan tersebut bahwa pesta tersebut fun ya, menyenangkan. Nah, berarti yang bermakna sinonim dari pesta tersebut menyenangkan yang mana? Kita jangan terkecoh di bagian yang A. Karena di yang A ada statement negatif. Ini hasn't fun. Berarti tidak fun kalau yang bagian A. Nah, ini Batman trap nih. Jebakan Batman nih di bagian yang A ini ya. Oke, very good. Jawabannya yang kalau yang B kan he wonder if the woman enjoy herself ya. Dia masih mengira-ngira nih si pria ini apakah si wanita tersebut menikmatinya? Iya, wanita tersebut menikmatinya ya. Karena pestanya menyenangkan. Kalau yang bagian C, he wants to know what she said. Dia ingin tahu apa yang dia katakan. Bukan itu ya. Yang betul adalah yang very good, semuanya menjawab D ya, he is enjoy himself tremendously. Yes, 5. yes, jawabannya ya. This party certainly has been fun. I'll say.
What does the man mean? Oke. I'll say gitu ya. Oke, berarti dia setuju ya. Oke, lanjut lagi. Kita ke bagian yang part kedua, yaitu structure and written expression. Tadi dibagi dua untuk bagian part kedua di TOEFL tersebut ya, yaitu ada soal structure, kemudian soal written expression. Kalau soal structure ABCD-nya ke bawah, kita cari jawaban yang benar. Kalau soal written expression ABCD-nya ke pinggir, kita cari jawaban yang salah. Pertama untuk nomor 1 sampai nomor 20 adalah structure. ABCD-nya ke bawah, kita cari jawaban yang benar. Kita lihat contoh soalnya seperti apa sekarang. Pak Audi, saya sudah bisa ini ya, sudah bisa share screen ya. Oke, Baik, thank you. silakan Bapak. Oke. Nah, akan ada soal seperti ini nanti untuk soal-soal di bagian structure and written expression di bagian part yang kedua ya, yaitu soal-soal structure yang ABCD-nya ke bawah. Kalau ABCD-nya ke bawah, tadi ingat lagi bahwa kita cari jawaban yang benar. Skill yang pertama yang harus kita kuasai untuk menghadapi soal-soal seperti ini adalah be sure the sentence has a subject and a verb. Ya, pastikan bahwa kalimat tersebut subjeknya ada dan verbnya ada. Ya. Contoh di nomor 1 ini, titik-titik di sana, was initially by horse or foot in the colonial period. Nah, kita tinggal cari aja di kalimat ini, kita tinggal cari dua tadi. Cari apa? Cari subjek dan cari verb ya. Kita cari subjek dan cari verb ya. Di sini sudah ada subjek belum di sini? Titik-titik was initially by horse or foot in the colonial period ya. Verbnya sudah ada, was ya. Yang tidak ada di sini adalah subjek. Nah, jadi nanti yang harus kita lakukan di ABCD ini kita hanya mencari subjek saja. Tidak mencari verb lagi karena verbnya sudah ada ini, was ya. Nah, di ABCD ini yang subjek yang mana? Yang A. It ada subjek it di A ini. Cuman di sini ada was lagi. Ada verb lagi. Jadi bukan pilihan kita yang A ini karena was-nya double di sini. Ada double verb di sana. Berarti bukan. Berarti jawabannya yang mana? Yang B. A. Oke, very good. Jawabannya yang B ya, land travel ya. Land travel was initially by horse or foot in the colonial period ya. Jadi ini adalah subjeknya. Kalau that land travel belum jadi subjek, because land travel juga belum jadi subjek ya. Dan subjek di sini adalah yang B. Oke, very good. Ada contoh selanjutnya. Ini the North Platte River titik-titik from Wyoming into Nebraska. Tinggal kita cari lagi di sini. Subjeknya ada tidak? Ada, yaitu river ya. Sungai subjeknya. Jadi kita cari verbnya sekarang. Kita cari kata kerjanya, titik-titik from Wyoming into Nebraska. Dari daerah Wyoming ke Nebraska. Jadi yang tidak ada di sana adalah yang verbnya. Nah, di ABCD ini kita tinggal nyari verb. Ya, kita tinggal cari verb di sini. Yang ada verbnya di mana di sini di ABCD ini? Yang A ada verbnya flowed. Yang B ada flows. Yang C flowing. Yang D with flowing water. Kita eliminasi yang C dan D. Kenapa? Karena ini C dan D ini bukan verb ya. Flowing ini bukan verb, flowing water juga bukan verb. Kalau ini mau jadi verb, maka di sini harus ada finite atau to be. Ya di sini is, berarti dia harus ada is di sini. Nah, sementara di sini tidak ada is ya. Berarti pilihan kita hanya antara A dan B ya.
Yang A dan B ini yang hanya verb saja yang mana? Yaitu yang yes, yang B ya, flows. Kalau yang A ini ada it ya. Ada subjeknya. Kita sudah tidak butuh lagi subjek ya, karena di sini sudah ada the North Platte River ya, sungai ya. Subjeknya sudah ada, kita nggak perlu lagi subjek. Sementara di A ada subjek. Oke, kita lanjut ke skill selanjutnya. Skill yang kedua adalah be careful of object of preposition ya. Oke. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini ya, ada positif seperti ini. Nah, tetap ada soal seperti ini. Titik-titik, Sarah rarely misses her basketball shoots. Nah, kita cari tetap ada subjeknya nggak di sini? Ada, Sarah ya. Ada verbnya nggak di sini? Ada, yaitu misses ini ya. Jadi Sarah jarang meleset lemparan basketnya ya. Nah, di sini subjeknya sudah ada, verbnya sudah ada, berarti apa yang akan kita cari di sini? Di ABCD-nya. Kita tidak lagi mencari subjek, tidak lagi mencari verb. Karena sudah ada di sini, subjek sudah ada, verbnya sudah ada di sini ya. Jadi kita cari positifnya, kita cari keterangan tentang Sarah ini yang mana ya. Yang B, di sini ada is, ada verb, bukan pilihan kita, karena kita sudah punya verb di sini. C pun sama, malah double di sini ya. Yang C ini subjeknya ada lagi, verbnya ada lagi ya. Yang D juga sama, ada verb ya. Berarti jawaban kita yang A ya. An excellent basketball player, pemain basket yang luar biasa itu siapa? Sarah. Nah, ini A ini menjelaskan siapa? Menjelaskan subjeknya, A positif dari Sarah tersebut ya. Di sini tidak ada kata kerja, di sini tidak ada subjek ya. Jadi pilihan kita yang A karena di sini di kalimat ini subjeknya sudah ada, verbnya pun sudah ada ya. Oke. Kita lanjut ke written expression. Nah, tadi yang harus kita ingat kalau soal ABCD-nya ke bawah, kita cari jawaban yang benar. Kalau ABCD-nya ke pinggir, justru kita cari jawaban yang salah. Ya, yang mana yang salah di sini? Contoh ada soal seperti ini. The tenants in the apartment next to mine is giving party this evening. Yang mana yang salah? Apakah yang A, B, C, atau D? Kita lihat subjeknya di sini apa? The tenants. Ada S-nya. Berarti ini singular atau plural? Satu atau lebih dari satu? More than one ya, lebih dari satu ya, berarti plural ya subjeknya ini. Kalau subjeknya plural, tapi yang harus kita ingat bahwa tidak semua yang ditambahkan S itu plural ya. Ada juga yang irregular di sana yang tidak beraturan ya. Seperti tadi woman ya. Woman satu wanita, a woman seorang wanita. Tapi kalau dua wanita kita bilangnya apa? Two women. Nah, berubah gitu ya. Nggak ditambahkan a woman's, nggak ditambahkan S ya. Oke. The tenants in the apartment next to mine is giving party this evening. Nah, yang salah adalah yang C ini ya. Kenapa? Karena ini to be-nya finite-nya pakai is, sementara di sini plural subjeknya ya. Kalau subjeknya plural kita bukan pakai is, tapi pakai apa? Are ya. Jadi harusnya the tenants in the apartment next to mine are giving party this evening. Jadi yang mana yang salah? Yang salah yang C karena pakai is, bukan pakai are. Maka kita pilih yang C gitu ya. Itu yang harus kita ingat. Kalau ABCD-nya ke pinggir, cari jawaban yang salah ya. Oke, very good. Kita lihat contohnya. Ada contoh soal seperti ini. Nah, she did not know where most of people in the room was from. Yang salah yang mana nih? Kita cari yang salah. Yes, very good. Kenapa yang D salah? Ya, good. Kenapa yang D salah? Karena subjeknya people ya. Kalau people berarti singular atau plural? Satu atau lebih dari satu? Satu. People. Lebih dari satu ya. Kalau satu orang kita bilangnya a person ya, a person satu orang. Kalau orang-orang kita bilangnya people ya. Nah, di sana
Karena ini yang lebih dari satu, plural, people in the room, bukan was yang kita pakai, tapi were, ya, harusnya di sini. Bukan was. Kalau was ini harusnya a person was. Betul, ya. Kalau di sininya a person, sementara di sininya people, ya. Maka kita harus pakainya were harusnya di sini. Maka yang salah adalah yang D ini, ya. Oke. Very good. Terus ada juga contoh soal seperti ini. Nah, seldom in the history of television has two new comedies been so successful in one station. Yang salah yang mana? Two new comedies. Dua. New comedies. C. Has. Kalau singular pakai has, kalau plural pakai have. Berarti yang salah yang yang B, ya, yang salah. Kenapa? Karena ini plural, dua, ya, lebih dari satu. Harusnya di sini bukan has, tapi apa? Have, ya. Atau kalau enggak mau pakai head, silakan pakai head, ya. Kalau head semua subjek, ya. Kalau semua subjek pakai head, ya. Tapi ketika ini pakai has, tidak sesuai. Kenapa? Karena ini subjeknya plural, lebih dari satu. Harus pakai have, ya. Oke? Atau pakai head, ya. Oke, ya. Kemudian di bagian yang terakhir itu reading comprehension. Nah, biasanya di bagian reading comprehension ini yang akan ditanyakan seputar sama, yaitu apa saja? Main idea, ya, reference, ya, gagasan utamanya, topiknya, referensinya, ini mengacu kemana pertanyaan kata-kata ini, seperti itu, ya. Jadi seperti itu, ya. Oke. Nah, di sini ada bacaan seperti ini. Ada bacaan obsidian is bla 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 bla. Nah, kita ketika menghadapi soal reading ini otomatis kita tidak membaca teks ini dari awal sampai akhir karena waktu kita hanya berapa? Hanya 50 menit dari 50 soal yang ditanyakan. Berarti kita hanya punya 1 menit per satu soal yang harus dijawab, ya. Jadi kita langsung aja ke pertanyaannya. Kita langsung lihat pertanyaannya seperti ini. Skill yang pertama, answer the main idea correctly. Pasti ada pertanyaan main idea, pasti ada pertanyaan topik. What is the topic of this passage? Topiknya apa dari bacaan tersebut? Nah, baru kita lihat ke bacaan ini. Baru kita baca di sini. Biasanya kalau untuk pertanyaan topik, apa yang kita lakukan? Kita cari subjek. Kita cari subjek dari tiap paragraf, ya. Subjek di paragraf pertama obsidian. Subjek di paragraf kedua obsidian juga, ya. Subjek di paragraf ketiga juga obsidian, ya. Nah, di tiap paragraf ini subjeknya obsidian, berarti topiknya adalah yang A. Very good, yang A, ya, itu jawaban kita. Jadi ingat-ingat saja kalau ada pertanyaan main idea, topik, lihat subjek dari tiap paragraf tersebut, ya. Jadi apa yang sedang dibahas? Karena biasanya topik sentence ini atau kalimat topiknya ini biasanya disimpan di awal, ya, untuk kalimat topik ini. Yang selanjutnya adalah supporting sentences atau supporting topik, ya, kalimat-kalimat yang mensupport kalimat topik tersebut. Dan biasanya kalimat topik tersebut ada di bagian kalimat pertama, ya, yang menjadi subjek di kalimat pertama di tiap paragraf, ya. Oke. Kemudian tipsnya tadi sudah kita sebutkan bahwa read the first line of each paragraph. Baca kalimat pertama dari tiap paragraf, ya. Look for word that show the relationship between the paragraph. Cari kata yang memang ada kaitannya dengan paragraf-paragraf yang lainnya, ya. Kemudian choose the answer that best express the relationship, ya. Oke. Kemudian find the pronoun reference, dan ada pertanyaan seperti ini pasti kalau di reading tersebut, ya. Yaitu the pronoun they in line 5 refers to, mengacu kemana, ya. Kata they ini, pronoun they ini siapa, mengacu kemana, gitu, ya. Di garis kelima. Kita lihat langsung garis kelima. Nah, di sini. Jadi di sini ini gunanya angka di sini, ada angka 5, ada angka 10 di sini, ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ini garis kelima, ini garis ke-10, ya. Pertanyaannya adalah kata they di sini apa? Mengacu kemana di garis kelima ini? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melihat sebelumnya, ya, melihat ke sebelumnya ataupun sesudahnya.
Tapi usahakan melihat sebelumnya dulu ya. Kita kalau udah ketemu di sebelumnya berarti itu jawabannya. Kalau nggak ketemu di sebelumnya kita cari di sebelumnya lagi atau di setelahnya gitu ya. Kita lihat sebelumnya dulu. In order to survive, kalimat sebelumnya ya. In order to survive, these plants have developed mechanism to trap insects within their foliage. They have digestive fluid to obtain the necessary nitrogen from the insects. Berarti they ini karena ini plural ya, karena ini plural bermakna lebih dari satu, maka kita cari di sini subjek yang bermakna lebih dari satu, yaitu apa? Plants. Very good ya. Plants ya, di sini juga pakainya these ya, these plants. Nah, ada nggak jawabannya di sini? Yes, very good. Ada ya, itu these plants ya. Oke, good. Dan juga seperti pertanyaan di nomor 2, the pronoun it in line 8 refers to. Bagaimana kalau it di garis ke-8? Apakah ke variety ataukah ini ataukah ini ataukah ini? Garis ke-8. Ada it ya. The hesticer when an insect lands on this leaf, it gets caught up in the sticky airs. Berarti it ini apa? Si in except. Oke, it ini kan singular. Berarti di sini di kalimat ini yang singular apa? When insect. Yes, very good. An itu kan satu ya. Kalau insect berarti kan seekor gitu ya. Nah, berarti di sini jawabannya yang yes, very good. An insects ya. Di sana jawabannya yang ini ya. An insect lands on this leaf, it gets caught up in the sticky air. It ini adalah refer ke an insect ya. Oke, very good. Nah, itu jawabannya. Alright, itu seputar overview ya tentang tes ujian yang akan kita lakukan nanti, itu ujian TOEFL. Sering-sering latihan ya, utamanya sering-sering kita latihan mengerjakan soalnya, dipelajari juga tips-tips yang barusan kita pelajari, ada beberapa tips untuk listening, ada beberapa tips juga untuk structure and written expression ya, dan juga ada tips-tips untuk reading comprehension. Oke, materi untuk TOEFL preparation-nya sudah sampai di sini, sudah beres. Silakan jika ada pertanyaan. Oke, saya kembalikan Baik teman-teman, ke Pak Rudi ya. silakan Silakan. kalau ada yang mau ditanyakan, boleh, kita masih punya waktu. Siap. Oke. Baik Bapak, boleh di stop untuk screen-nya. Oke. Pak, apabila waktu sedang pengerjaan tiba-tiba jaringan hilang, apakah bisa diulangi? Baik, ini saya akan jelaskan ya teman-teman. Oke, sekarang. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Bambang yang sudah mengisi materi untuk pelatihan TOEFL JEPT pagi ini. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengikuti dan bisa menyimak juga ya tadi hasil pelatihannya supaya teman-teman punya bekal nih untuk mengerjakan soal tes nanti. Oke, terima kasih Pak Bambang. Kalau Pak Bambang ingin leave dari sini untuk melanjutkan aktivitasnya, mangga Pak Bambang. Terima kasih. Oke, thank you Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Terima kasih siswa-siswi Mandua. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekarang, oke. Barusan teman-teman sudah ya pelatihan. Nah, sekarang di sini izinkan saya untuk memberi sedikit gambaran ya untuk tesnya. Nah, kemarin teman-teman sudah mendapatkan file tutorial ya dari Bapak Ibu Guru, wali kelasnya masing-masing. Nah, mudah-mudahan husnuzon saya teman-teman sudah membukanya dan sudah membacanya ya. Jadi teman-teman sedikit ada gambaran bagaimana untuk pengerjaan tesnya seperti itu. Baik, di sini saya akan men-share screen untuk tutorial pengerjaannya. Sedikit saya akan menjelaskan ya teman-teman. Oke, pertama teman-teman nanti harus memastikan ya
pastikan teman-teman udah masuk, udah tahu link tesnya. Link Zoom untuk mengikuti tesnya teman-teman sudah tahu. Kemudian akan dibagikan link soal. Nah, ketika teman-teman mendapatkan link soal, kemudian teman-teman mengklik link soal tersebut. Nah, tampilan awal ketika teman-teman mengklik link soal tersebut adalah seperti ini ya. Ada ucapan selamat datang kepada peserta tes TOEFL. Nah, ini ada icon speaker, teman-teman. Icon speaker ini bertanda kalau di sana itu ada audio. Audionya akan autoplay, akan langsung mutar sendiri ya. Nah, tergantung dengan koneksi. Kalau koneksinya jelek, lambat, audionya akan sedikit nge-lag, mutarnya lama gitu. Tapi kalau koneksinya bagus, pas buka slide itu akan langsung terputar audionya. Kemudian klik mulai ya oleh teman-teman. Nah, setelah itu, setelah diklik mulai, teman-teman silakan mengisi identitas diri seperti yang saya contohkan di sini. Ya, menggunakan huruf kapital, namanya lengkap. Kemudian TTL-nya, tanggal lahirnya yang ditulis bulan lahir terlebih dahulu ya. Bulan lahir, kemudian tanggal lahir dan tahun lahir. Kemudian pilih kelasnya. Kelasnya silakan dipilih, ada IPS 1, MIPA 1, 2, 3, 4, keagamaan dan lain sebagainya di sini dipilih. Kemudian klik kirim ya. Setelah itu ada tata tertib, nanti akan ada narator yang membacakan ya teman-teman. Silakan boleh disimak. Setelah mendengarkan tata tertib, klik selanjutnya. Oke, kemudian ada pemberitahuan durasi pengerjaan, bahwasanya teman-teman akan mengerjakan soal itu kurang lebih 3 jam. Kita akan mulai di 9.15 dan akan berakhir di 12.15 seperti itu. Dengan mengerjakan 3 sesi ya, seperti yang tadi pelatihan, ada sesi listening comprehension, sesi 2 structure and written expression, dan sesi 3 reading comprehension. Total keseluruhan soal yang akan teman-teman kerjakan itu ada 140 soal teman-teman. Sesi 1 50 soal, sesi 2 ada 40 soal, sesi 3 ada 50 soal. Masing-masing soal, nah perlu diingatkan nanti itu akan ada pengingat waktu. Satu soal itu berdurasi 1 menit ya. 1 menit atau 60 second. Jadi teman-teman jangan keenakan, jangan terlena mengerjakan. Karena kalau waktunya sudah habis itu akan otomatis terlewati. Seperti itu ya. Oke. Klik selanjutnya untuk melanjutkan dan kita akan masuk ke sesi 1. Nah, di sini akan ada narator yang berbicara untuk memberikan pengantar. Kemudian klik selanjutnya. Nah, setelah itu akan ada arahan. Ini juga masih dari narator, belum masuk ke soal ya, teman-teman. Setelah itu klik selanjutnya, ada part A. Nah, ini part A yang tadi listening, yang percakapan pendek ya. Ini masih arahan. Kemudian klik selanjutnya ada contoh juga. Nah, di sini ada contoh pengerjaannya. Kemudian klik selanjutnya dan kita masuk ke soalnya. Nah, di sini untuk soalnya tampilannya akan seperti ini. Kemudian, nah di sini ada waktu nih teman-teman ya. Di sini akan ada waktu yang teman-teman harus perhatikan. Oke. 56 second, di sini ada 60 second nanti ya tepatnya. Kemudian akan ada audio dan ada 4 opsi pilihan jawaban yang teman-teman bisa pilih. Ketika sudah menemukan jawaban yang benar, silakan teman-teman klik kirim. Kalau waktunya habis sebelum mengirim itu akan otomatis terlewati. Oke, jadi mohon diperhatikan ya teman-teman. Masuk ke part B, masih di listening. Nah, sama ya, masih mendengarkan audio. Kemudian klik selanjutnya ada audio. Nah, untuk part B itu satu percakapan berlaku untuk beberapa nomor ya. Jadi akan ada audio panjang untuk nomor 31 sampai 34 seperti itu. Jadi tidak satu nomor. Kemudian untuk part C, nah untuk part C juga akan ada arahan dan akan ada contohnya juga untuk part C. Nah teman-teman silakan boleh nih dilihat dulu contoh soalnya akan seperti apa. Kemudian klik selanjutnya untuk melanjutkan. Nah masuk ke part C, nah di sini di part C itu akan ada first talk ataupun monolog ya. Kalau tadi percakapan terlebih dahulu di part A dan part B, di part C itu akan ada satu orang yang berbicara panjang.
Nah, satu audio itu pun sama berlaku untuk beberapa nomor ya. Dari nomor 39 sampai 42 seperti itu. Kemudian klik selanjutnya untuk melanjutkan. Nah, setelah selesai sesi 1, nah silahkan teman-teman sekarang masuk ke sesi 2, ada structure and written expression. Nah, di sini structure and written expression total keseluruhan soal ada 40 ya. Oke, klik selanjutnya untuk melanjutkan. Akan ada arahan juga bahwasanya dari nomor 1 sampai 15 itu structure mencari jawaban yang benar ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang juga. Oke, klik selanjutnya. Kemudian, nah ini ada contohnya. Ini contoh untuk structure mencari jawaban yang benar. Seperti itu ya. Klik selanjutnya untuk melanjutkan dan ini contoh soalnya akan seperti ini. Kita lengkapi ya, dilengkapi jawaban yang benar yang mana. Seperti itu. Kemudian klik kirim kalau sudah menemukan jawaban yang benar. Oke, kita lanjutkan dari nomor 16 sampai 40. Ini akan ada arahan petunjuk untuk written expression. Klik selanjutnya untuk contoh. Nah, pada written expression ini ada kalimat yang digarisbawahi teman-teman ya. Jadi di sini mencari jawaban yang salah. Oke, yang error grammarnya. Klik selanjutnya untuk melanjutkan. Nah, tampilan soalnya akan seperti ini. Untuk yang written expression akan ada kalimat di garis bawahi, kemudian ada opsi A, B, C, D. Silakan teman-teman cek kira-kira grammar yang errornya mana gitu ya. Dipilih A, B, C, atau D-nya. Kemudian kirimkan kalau sudah menemukan jawaban yang benar. Jangan lupa waktu 60 second ataupun 1 menit ya. Oke. Untuk selanjutnya sesi terakhir nih teman-teman, ada reading comprehension. Nah, di sini soalnya ada 50 dengan durasi satu soal sama 1 menit ya. Klik selanjutnya untuk melanjutkan. Akan ada arahan terlebih dahulu. Nah, di sini akan ada arahan, boleh teman-teman baca nih sebelum mengerjakan. Kemudian klik selanjutnya akan ada contoh. Nah, contoh soal reading itu akan ada teks yang teman-teman bisa baca dan kemudian akan ada soal serta ada 4 opsi pilihan jawaban. Klik selanjutnya, oke. Di sini contoh soal reading. Nah, di sini akan ada teks, kemudian akan ada soal dan 4 opsi jawaban. Misalkan Mister kenapa gimana ini soalnya kok kecil gitu. Maksudnya text readingnya tidak terbaca. Nah, teman-teman bisa mengklik text reading ini dan tampilannya akan seperti ini. Akan ngezoom sendiri ya. Akan ngezoom. Jadi teman-teman silakan boleh dan bisa membaca untuk teks soalnya. Kemudian diklik kembali untuk mengecilkan ataupun zoom out-nya. Seperti itu. Di sini ada soalnya 4 opsi jawaban. Ketika sudah menemukan jawaban yang dirasa benar oleh teman-teman, kirim. Oke. Untuk selanjutnya, nah di sini insya Allah kami percaya ya teman-teman semua bahwasanya teman-teman semua telah mengikuti TOEFL ini dengan mentaati semua peraturan dan tata tertib yang kami syaratkan seperti itu ya. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini berarti teman-teman mendekati akhir nih, mendekati akhir, tapi belum selesai ya. Karena setelah ini akan ada tampilan seperti ini. Ini tampilan yang paling penting. Ada tampilan nanti sending quiz result ya. Ketika teman-teman ini berhasil, teman-teman akan langsung close. Tapi kalau misalkan ada yang try again atau cancel, klik try again ya, jangan cancel. Oke, ini dipastikan jaringan dan koneksinya stabil ketika terakhir ini. Karena kalau tidak, data teman-teman yang tadi sudah mengerjakan dari awal tidak akan masuk ke server kami. Oke, seperti itu. Tapi nanti kalau ada kendala apapun silahkan dikomunikasikan ya. Karena akan ada setiap host di sana. Kemudian terakhir ada terima kasih sudah mengikuti tes TOEFL. Seperti itu teman-teman ya. Untuk tutorial pengerjaan soal TOEFL yang akan teman-teman kerjakan setelah pelatihan ini. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya untuk tutorialnya. Oke, untuk teknisnya nih. Nah, sekarang saya mau mengingatkan.
Teman-teman semua sudah mendapatkan data kan ya? Udah tahu nih, misalkan nama saya di mana, room berapa, pengawasnya siapa, hostnya siapa, kemudian meeting ID-nya berapa dan passcode-nya berapa. Pastikan teman-teman sudah tahu itu ya. Nanti ketika teman-teman masuk ke link tes Zoom, nah teman-teman langsung masuk ke breakout room, langsung masuk ke room 1, room 2, room 3, room 4 yang sudah kami sediakan. Jadi pastikan dari sekarang teman-teman tahu saya room berapa ya, saya harus masuk ke room berapa. Kemudian nanti ketika tes, nah audio teman-teman itu di mute ya, di mute. Jadi status audio itu diam. Kemudian on kamera ya, itu wajib untuk meng-on-kan kamera. Karena status audionya di mute, nah kolom chat kita bisa digunakan untuk berkomunikasi ya. Jadi kendala apapun teman-teman bisa sampaikan di kolom chat seperti itu. Dan untuk yang terakhir, disarankan teman-teman untuk menggunakan headphone boleh ya. Menggunakan headphone, menggunakan earphone, menggunakan headset untuk membantu pendengaran ketika listening comprehension seperti itu. Oke, teman-teman, mudah-mudahan cukup jelas ya. Ingat durasi pengerjaannya 9.15 sampai 12.15 ya, tidak lebih dari itu. Jadi teman-teman harus tepat waktu juga. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau sudah cukup jelas? Alright, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan TOEFL JEPT online ini. Oke. Ini akhir sesi untuk pelatihan ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung pada, ini ada pertanyaan terlebih dahulu ya. Kak, kalau listening comprehension untuk satu soal 1 kali pengulangan? Iya betul. Untuk audio di listening comprehension itu hanya diputar 1 kali saja ya. Jadi tidak bisa diputar beberapa kali seperti itu teman-teman. Oke, ada lagi silahkan boleh menggunakan kolom chatnya untuk bertanya. Oke, you are welcome Muhammad Didan Denadi ya. Oke, thank you for your question. Alright, kita langsung sekarang persiapan ya. Silakan teman-teman yang belum sarapan boleh sarapan dulu karena kita akan mulai di jam 9.15. Untuk pelatihan kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasama dari Bapak Ibu Guru. Soalnya beda Zoom ya. Iya. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama semuanya ya. Kita akan ketemu lagi di tes nanti jam 9.15. Silakan yang belum sarapan boleh sarapan dulu Bapak Ibu, teman-teman semua. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.